Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, kembali lagi di channel ini Faris Story. Pada video kali ini kita akan membahas cara penyemprotan hama pada tanaman terong agar pertumbuhannya sehat, daunnya hijau dan buahnya mulus tanpa cacat ya Bapak Ibu. Hama pada tanaman terong seringkali menjadi masalah utama apalagi di musim panas dan lembab. Mulai dari ulat daun, kutu kebul, trips hingga penggerek buah. Semuanya bisa menyerang kapan saja jika tidak kita kendalikan sejak dini Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan penyemprotan menggunakan insektisida target dikombinasikan dengan pelet umpan hama agar pengendalian lebih maksimal dan hasilnya lebih efektif. Sahabat taniku semua, sebelum masuk ke proses penyemprotan kita perlu tahu dulu ciri-ciri tanaman terong yang terserang hama. Biasanya ditandai dengan daun berlubang, daun keriting, pertumbuhannya terhambat, serta buah yang rusak atau busuk sebelum panen. Jika sudah muncul tanda-tanda seperti ini, jangan ditunda lagi ya Bapak Ibu. Segera lakukan pengendalian agar hama tidak menyebar ke seluruh tanaman Bapak Ibu semua. Sekarang kita masuk ke persiapan larutan semprot. Untuk menyemprot kali ini kita menggunakan insektisida target yang berfungsi untuk mengendalikan berbagai jenis hama penghisap dan hama pengunyah pada tanaman terong. Untuk yang pertama, campurkan target sesuai anjuran kemasan, biasanya sekitar 1-2 tutup botol untuk satu tangki semprot ukuran 14 atau 16 liter air ya Bapak Ibu. Aduk larutan hingga benar-benar tercampur rata agar hasil penyemprotan lebih maksimal. Pastikan air yang digunakan bersih, tidak tercampur lumpur atau kotoran, supaya efektivitas obat tidak berkurang ya Bapak Ibu. Setelah larutan siap, kita lanjut ke waktu penyemprotan yang tepat. Waktu terbaik melakukan penyemprotan adalah pagi hari sebelum matahari terlalu terik ya Bapak Ibu, atau sore hari menjelang matahari terbenam. Kenapa harus di waktu itu? Karena pada waktu tersebut stomata daun masih terbuka hingga obat bisa terserap dengan baik dan tidak cepat menguap akibat panas matahari. Saat penyemprotan, dulur-dulur semua lakukan dengan arah menyilang dan merata, jangan hanya bagian atas daun, tapi semprot juga bagian bawah daun karena disitulah biasanya hama bersembunyi dan berkembang biak. Lakukan penyemprotan secara perlahan dan menyeluruh dari tanaman satu ke tanaman lainnya agar tidak ada bagian yang terlewat. Selain penyemprotan cair, kita juga menambahkan pelet umpan hama. Pelet ini berfungsi untuk mengendalikan hama tertentu, terutama ulat tanah dan hama malam hari yang sering merusak batang dan akar tanaman. Cara penggunaannya cukup mudah, taburkan pelet di sekitar pangkal tanaman secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Pelet ini akan bekerja sebagai umpan sehingga hama yang memakannya akan mati dan tidak lagi merusak tanaman terong bolo-bolo semua. Kombinasi antara penyemprotan target dan penggunaan pelet ini sangat efektif karena bekerja dari dua arah. Penyemprotan mengendalikan hama di daun dan batang. Pelet mengendalikan hama yang ada di tanah dan sekitar perakaran. Dengan cara ini perlindungan tanaman menjadi lebih menyeluruh ya bolo-bolo. Setelah penyemprotan selesai, perhatikan kondisi tanaman selama 3-5 hari ke depan. Biasanya hama akan mulai berkurang dan daun terlihat lebih segar dan pertumbuhan tanaman kembali normal ya bolo-bolo semua. Jika serangan hama cukup berat, penyemprotan bisa diulang 7-10 hari sekali. Tetap sesuai dosis dan anjuran, jangan berlebihan. Sebagai tips tambahan untuk bolo-bolo semua sahabat taniku, kita perlu menjaga kebersihan lahan, buang gulma di sekitar tanaman karena gulma sering menjadi tempat persembunyian hama. Pastikan jarak tanam tidak terlalu rapat agar sirkulasi udara tetap baik. Tanaman yang sehat dan lingkungan yang bersih akan membuat hama enggan datang. Kesimpulannya, pengendalian hama pada tanaman terong tidak bisa asal-asalan ya Bapak Ibu. Perlu waktu yang tepat, dosis yang pas, dan teknik penyemprotan yang benar. Dengan menggunakan insektisida target dan pelet,
Insya Allah tanaman terong bisa tumbuh lebih sehat, kuat, dan hasil panen pun maksimal. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar semakin banyak sahabat taniku yang mendapatkan manfaat. Tulis juga pengalaman kalian di kolom komentar. Hama apa yang paling sering menyerang tanaman terong di lahan kalian? Dan terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.